Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, Alhamdulillah, Budina berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masih semangat Badru hari ini? Pastinya selalu semangat. Anak-anakku kelas 3, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, mata pelajaran matematika. Nah, pada tema 2, subtema 3 kali ini kita akan belajar menentukan bilangan cacah pada garis bilangan. Jadi kita akan mempelajari menentukan bilangan cacah pada garis bilangan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang garis bilangan? Sepertinya sudah ya waktu kelas 2 pada mata pelajaran Math. Semoga kalian masih ingat sehingga bisa mudah memahami penjelasan berikutnya. Oh iya, apakah ada yang masih ingat bilangan cacah itu apa? Apa itu bilangan cacah? Anak-anakku, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan cacah dapat kita tuliskan pada garis bilangan secara berurutan. Nah, ini adalah bilangan cacah yang dituliskan pada garis bilangan. Anak-anakku, pada garis bilangan tersebut, setiap titik atau setiap garis itu digambarkan dengan jarak yang sama. Kemudian, garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Seperti bisa kalian lihat pada gambar, itu dimulai dari angka 0. Nah, setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Kenapa Budina kok ada tanda panahnya sisi kanan dan kirinya? Nah, ada tanda panah itu menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut masih dapat diperpanjang sampai tak terhingga sampai bilangan-bilangan berikutnya. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan letak bilangannya maka nilai bilangannya semakin besar. Bukan malah semakin kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Kalian di rumah bersama-sama ya, sebutkan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan berikut. Jadi, Budina di sini punya garis bilangan yang sudah rumpang atau ada bilangan tertentu yang Budina tutup menggunakan huruf-huruf tertentu. Nah, seperti di sini ada kata sirih ya. Ada S, I, R, I, H. Apakah kalian tahu bilangan apa yang menempati huruf-huruf tersebut? Coba bersama-sama ya. Setelah 0 itu ada bilangan atau angka 1. Nah, berarti S menempati nilai S itu adalah 1. Setelah 1, 2, kemudian I, berarti nilai I berapa? 3. 4, kemudian R nilainya 5. Terus 6, 7, ada I lagi, berarti nilai I adalah 8. 9, kemudian H berarti
10. Ya. Nah, sekarang teman-teman, selain kita dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, ternyata pada garis bilangan ini kita bisa menghitung hasil penjumlahan. Nah, bagaimana ya caranya? Yang perlu kalian perhatikan adalah penjumlahan dapat dihitung menggunakan garis bilangan dengan cara membuat dua tanda panah atau garis lengkung di atas atau di bawah garis bilangan, sesuai bilangan yang dijumlahkan. Kemudian, hasil penjumlahan itu diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah atau garis lengkung terakhir. Nah, yuk kita simak selanjutnya. Di sini, Budina punya contoh. Tentukan hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3 menggunakan garis bilangan. Pertama, siapkan garis bilangannya dulu. Kalau belum ada garis bilangan, kalian bisa membuat garis bilangan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis lengkung dari bilangan 5 terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari bilangan 5 terlebih dahulu ya. Berarti ini garis lengkungnya maju atau mundur? Maju ya, membentuk garis lengkung sebanyak 5. Nah, Budina di sini punya nyanyian teman-teman. Kalian bisa menyimak, kemudian bisa kita tirukan untuk memudahkan kita mengingat bahwa pada bilangan bulat untuk penjumlahan itu adalah pada garis bilangan maju sistemnya. Jadi nyanyiannya begini. Mister O bila bulbul bilangan bulat penjumlahan ayo maju penjumlahan ayo maju. Ulangi ya. Mister O bila bulbul bilangan bulat penjumlahan ayo maju penjumlahan ayo maju. Nah, dari nyanyian itu dapat kita ketahui bahwa penjumlahan dalam bilangan bulat ketika menggunakan garis bilangan itu sistemnya maju. Nah, kita mulai dari angka 5 terlebih dahulu, kita buat garis lengkungnya. Jangan lupa kita mulai dari angka 0 ya, jangan mulai dari 1, mulai dari angka 0. Kita hitung sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau setelah membuat garis lengkung bisa dibuat tanda panahnya, kita maju sebanyak 5. Kemudian dapat kita lihat 5 ditambah 3. Kemudian kita buat garis lengkungnya 3, maju lagi. 1, 2, 3. Nah, 3. Nah, teman-teman, bilangan yang sejajar dengan tanda panah itu adalah bilangan berapa? Bilangan 8 atau bilangan terakhir. Itu bilangan berapa? 8. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa garis lengkung atau panah berhenti pada bilangan 8. Jadi, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Paham sampai di sini ya? Contoh selanjutnya. Nah, tentukan hasil penjumlahan dari 7 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Coba sekarang Budina mau tanya, yang pertama dibuat garis lengkungnya bilangan 7 atau 5? 7 ya. Nah, sekarang kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat tanda panahnya. Nah, 7. Kemudian setelah ini kita buat garis lengkung untuk bilangan 5. Maju sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Nah, bilangan yang sejajar dengan tanda panah, bilangan berapa?
12, betul sekali. Dapat kita ketahui bahwa garis lengkung dan panah berhenti pada bilangan 12. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Paham ya sampai di sini ya, Nak ya? Kalau sudah paham, yuk sekarang kita berlatih mengerjakan latihan pada buku siswa halaman 115 sampai halaman 116. Nah, sekarang kita akan belajar membuat garis bilangan. Budina, bagaimana ya caranya membuat garis bilangan? Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika membuat garis bilangan adalah langkah pertama untuk membuat garis bilangan yaitu dengan membuat garis lurus atau membuat garis lurus atau horizontal untuk menempatkan titik-titik atau garis-garis. Buatlah titik-titik atau garis untuk menempatkan bilangan yang akan dituliskan. Perlu diperhatikan bahwa jarak setiap titik dengan titik sebelumnya atau sesudahnya harus sama. Lebih memudahkan kalian bisa menggunakan penggaris ya. Kalau tidak menggunakan penggaris akan susah untuk menyamakan jarak antar titik-titiknya. Kemudian, tulis bilangan pada setiap titik. Jangan lupa untuk menuliskan dari bilangan 0. Jangan dimulai dari 1. Kemudian, urutan bilangan semakin ke kanan juga semakin besar. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian, beri tanda panah kedua ujungnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan terus berlanjut baik ke kanan, yaitu artinya semakin besar. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa berlatih membuat garis bilangan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, untuk memudahkan kita, berlatih membuat garis bilangan, kita bisa sambil mengerjakan latihan pada buku siswa halaman 132. Kalian bisa mengerjakan menggunakan garis bilangan di buku tulis masing-masing. Jadi setiap penjumlahannya, kalian buat garis bilangannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan garis bilangan. Yang perlu kalian perhatikan ketika ada soal cerita, terus kalian ingin menyelesaikannya dengan garis bilangan adalah pertama, sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal cerita dengan cermat. Jangan sampai hanya dilihat sudah tahu nih kalau ini adalah soal cerita penjumlahan. Terus yang dilihat hanya bilangan-bilangannya saja, tidak boleh. Jadi harus dibaca soal cerita itu dengan cermat. Setelah dibaca soal ceritanya, maka buatlah kalimat matematikanya atau buatlah bilangannya, misalnya berapa ditambah berapa. Setelah itu, kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi jangan terburu-buru langsung dibuat garis bilangan, nanti takut keliru pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi harus dibaca dulu dengan cermat, buat kalimat matematikanya, kemudian baru selesaikan dengan garis bilangan. Sekarang Budina di sini ada contoh. Panjang tali 1 adalah 8 cm. Panjang tali 2 adalah 6 cm. Jika kedua tali disambung, maka panjang tali adalah titik-titik sentimeter. Nah, setelah kita baca soalnya, maka kita buat kalimat matematikanya. Kalimat matematika sama dengan 8 ditambah 6, sama dengan titik-titik. Jadi yuk kita cari menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama yang harus kita buat garis lengkungnya adalah bilangan 8. Kita maju, jangan lupa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Kemudian kita maju sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bilangan berapa yang sejajar dengan tanda panah terakhir? Bilangan 14.
Dapat kita ketahui bahwa garis lengkung dan panah berhenti pada bilangan 14. Jadi, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Maka panjang tali setelah disambung adalah 14 cm. Contoh kedua, Beni mengukur dua batang ranting yang panjangnya 11 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut jika digabungkan? Nah, buat kalimat matematikanya berarti 11 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat garis lengkung sebanyak 11 maju ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah itu kita maju sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bilangan berapa yang sejajar dengan garis panah terakhir? 19. Jadi dapat kita ketahui bahwa garis lengkung dan panah berhenti pada bilangan 19. Jadi 11 ditambah 8 sama dengan 19. Maka panjang kedua ranting adalah 19 cm. Sampai di sini sudah paham, anak-anak? Pastinya sudah paham ya, mudah ya. Ya, semoga dimudahkan belajarnya dari rumah. Sekarang, yuk berlatih mengerjakan latihan pada buku siswa halaman 144 sampai 145 dan halaman 148 sampai 149. Nah, sudah berakhir materi dari Bu Dina. Anak-anakku, semoga kalian di rumah diberi kemudahan dalam memahami apa yang Bu Dina sampaikan dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada beberapa yang tidak paham, bisa kalian tanyakan kepada guru kalian saat Zoom meeting atau kalau udah tidak sabar bisa tanya kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Budina akhiri, sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.